Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami susun untuk memenuhi tugas ekonomi publik dengan materi APBN, inflasi, pajak, dan pengangguran yang nanti akan dikaitkan dengan ekonomi publik. Selamat menyaksikan cuplikan video kami. Kondisi perekonomian di Indonesia. Saat ini, kondisi perekonomian di Indonesia sendiri bisa dikatakan sedang baik. Bank Dunia juga menilai Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat dan dapat mengatasi tantangan yang ada. Konsumsi swasta, investasi bisnis, dan belanja publik diperkirakan akan meningkat seiring dengan reformasi dan pemulihan pasca pandemi. Inflasi diperkirakan akan menurun menjadi 3,2% pada 2024 dan rata-rata 3,7% pada tahun ini. Masih berada dalam rentang target Bank Indonesia. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari Yogi Pendapatan Siregar mengenai kondisi perekonomian di Indonesia pada saat ini. Selanjutnya kita akan mendengar penjelasan dari teman kita, Namira Hamning Lubis, mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disebut dengan APBN. APBN dikaitkan mengenai ekonomi publik yang dibangun berdasarkan teori ekonomi kesejahteraan yang mana bertujuan untuk memahami peran pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan pemerataan ekonomi. Tujuan APBN ini adalah untuk meningkatkan kinerja daerah, mengentaskan kemiskinan, dan memajukan perekonomian daerah. Beberapa penjelasan mengenai APBN sebagai berikut. 1. Sebagai alat pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, atau bisa juga diartikan sebagai uang rakyat yang dikumpulkan pemerintah untuk dibelanjakan. Kedua, rencana pemerintah untuk APBN, yaitu APBN mempunyai tema sebagai peningkatan produktivitas untuk transportasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ketiga, APBN merupakan rencana pengeluaran dan penerimaan negara tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek jangka panjang. Keempat, APBN mengalokasikan sumber daya keuangan negara untuk sebagai sektor dan program pembangunan. Hal ini membantu mencapai tujuan pembangunan nasional seperti peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat. APBN pada tahun 2023 bisa kita lihat pada data yang ada di gambar tersebut. Oke teman-teman, itu tadi beberapa penjelasan mengenai APBN yang dikaitkan dengan ekonomi. Selanjutnya di sini kita akan mendengarkan penjelasan mengenai pajak yang akan disampaikan oleh Intan Alisa. Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan, seperti pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Pajak ini juga dapat digunakan untuk mendistribusikan pendapatan secara lebih adil antara kelompok masyarakat. Pajak progresif, di mana orang kaya membayar pajak lebih besar daripada orang miskin. Selanjutnya pembahasan mengenai inflasi yang akan dibawakan oleh teman saya Rivaldi Yusliandi. Baik, di sini saya Rivaldi Yusliandi akan menjelaskan penjelasan tentang inflasi. Inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi memiliki nilai kaitan yang erat dengan ekonomi, baik secara positif maupun negatif. Inflasi yang moderat dapat mendorong investasi karena pengusaha berekspektasi harga akan terus naik. Di masa depan inflasi akan meningkatkan pendapatan usaha karena harga jual produk mereka juga naik. Inflasi dapat menurunkan beban utang real karena nilai uang yang dipinjam akan turun di masa depan. Inflasi memiliki kaitan yang erat dengan ekonomi. Inflasi yang moderat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi inflasi yang tinggi dapat mengganggu kestabilan ekonomi. Berikut merupakan data inflasi yang akan kami tampilkan dalam tabel berikut. Dapat dilihat pada Januari 2020, inflasi di Indonesia itu
berada di angka 2,68%, lalu turun menjadi 1,68% di Desember 2020. Untuk data-data inflasi ini kami ambil dari awal dan akhir tahun di masing-masing periode. Jadi itu untuk sebagai perbandingan mengetahui besar kecilnya tingkat kenaikan inflasi di setiap tahunnya. Untuk di tahun 2020 sendiri itu inflasi bisa dibilang turun itu, dan itu pada tahun 2020 itu adalah awal di mana COVID-19 itu muncul, dan bisa dibilang Indonesia tahan terhadap inflasi yang terjadi ketika pandemi tersebut. Lalu ketika Januari 2021 sampai Desember 2021 itu perbandingan antara inflasi dari tahun tersebut yaitu 1,55% dan 1,87%. Bisa dibilang itu juga bisa dikatakan pertumbuhan yang stabil. Lalu untuk di Januari 2022 dan Desember 2022 itu bisa kita lihat bahwa sangat tinggi kenaikan yang dialami oleh Indonesia terhadap inflasi. Hal ini dikarenakan pada tahun itu terjadi yang namanya konflik di bagian Eropa, yaitu antara lain Ukraina dan Rusia, di mana terjadi perang dingin di sana sehingga menyebabkan naiknya inflasi. Lalu di Desember 2022 dan Juli 2023 itu bisa dikatakan sebagai turunnya inflasi karena ekonomi dunia pada saat itu sudah mulai stabil. Jadi data ini kami ambil dari Juli 2023 terakhir, dan sehingga kami dapat bisa menyimpulkan pada APBN 2023 dan 2024 itu berkisar 3,60% sampai 2,80%. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan dari teman kita Rivaldi yang cukup bagus mengenai inflasi dan data inflasi. Nah, di tabel berikut ini ada data nilai tukar rupiah. Oke, selanjutnya materi terakhir yang akan saya bawakan sendiri. Saya Dewi Pajira. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pengangguran. Baik, kita lanjut mengenai pembahasan mengenai pengangguran. Nah, pasti teman-teman sudah tahu apa itu pengangguran, dan mungkin kata-kata pengangguran ini adalah momok menakutkan bagi kalangan pencari pekerjaan. Oke, di sini kita akan cari tahu apa sih itu pengangguran dan apa dampaknya bagi ekonomi, itu secara positif dan negatif. Nah, jadi pengangguran ini adalah kondisi di mana seseorang yang berusia angkatan kerja 15-64 tahun itu tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Nah, dampak pengangguran terhadap ekonomi ini sendiri itu meliputi penurunan produksi dan peningkatan kemiskinan, di mana pengangguran dapat meningkatkan kemiskinan karena masyarakat tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang terakhir itu ketidakstabilan sosial, di mana pengangguran dapat meningkatkan ketidaksetaraan sosial karena masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Oke, itu tadi pembahasan dari kelompok 3, dan di sini kami terangkan kesimpulan mengenai APBN pajak, inflasi, dan pengangguran. Terima kasih.